Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aplicom, kami dari kelompok 2 Aplicom H6B akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi komputer ataupun kecerdasan buatan AI untuk menganalisis sebuah kasus atau bahkan memproseskannya ya. Dari kita mencari referensi, kemudian kita menyimpannya dalam aplikasi, kemudian kita memanage proyek kita dengan teman-teman kita secara koordinasi, mengerjakannya secara real time walaupun di tempat yang berbeda-beda, lalu hingga kita bisa membuat sebuah alur flowchart dengan aplikasi juga. Penasaran dengan hasilnya? Nah, tontonlah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurfadila dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang kami gunakan sebagai penunjang dalam pengerjaan artikel kita. Untuk aplikasi yang pertama yakni Google Search. Nah, Google Search ini adalah suatu web atau aplikasi yang digunakan untuk mencari sesuatu yang kita tidak ketahui. Misal dari hal yang terkecil saja, kita mencari suatu arti dalam istilah yang asing. Kita bisa mengetiknya di Google Search ini dan kita akan mendapatkan jawabannya. Namun dalam hal ini Google Search kami gunakan untuk mencari referensi seperti jurnal atau e-book untuk penunjang atau dasar dalam pengerjaan artikel kita. Baik, penggunaannya adalah sebagai berikut. Pertama kita akan mengetik hukum. Nah, di sini sudah terdapat beberapa referensi-referensi yang telah muncul, dan dalam Google Search urutan yang paling atas adalah urutan atau web yang paling mutakhir atau yang paling sering digunakan dan paling terpercaya. Jika sudah ke bawah sini, maka ini sudah tidak terpercaya, bukan tidak terpercaya, namun ini sudah jarang digunakan dan referensinya tidak jelas. Oke, kita klik. Nah, sudah muncul. Ini adalah sebuah artikel yang bisa saya gunakan untuk referensi dalam artikel saya ya. Jurnal yang bisa saya gunakan untuk referensi dalam artikel saya. Kita unduh dulu. Unduhannya sudah masuk. Oke, beginilah cara menggunakan Google Search dalam penunjang pengerjaan artikel kita. Nah, kemudian kita bisa mengopi ini untuk menyimpan apabila kita mau menggunakannya atau mengaksesnya di lain kali. Nah, untuk aplikasi selanjutnya adalah Google Keep. Google Keep ini adalah suatu aplikasi. Dia adalah catatan online agar kita tidak mengeluarkan kertas kembali. Seperti yang kita pakai tadi, kita bisa menyantumkan apa yang kita copy tadi di sini dan kita bisa memberi judul dengan referensi. Nah, dengan begini ini tidak akan hilang ya. Kita bisa mengaksesnya kapanpun kita mau. Oke, kita juga bisa mengasih itu ya, nama warna. Oke, atau background seperti ini. Oke. Cukup sekian. Oke, untuk aplikasi-aplikasi selanjutnya sebagai penunjang kami dalam pengerjaan artikel akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Adinda Nurhalizah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menunjang tugas penelitian kelompok kami. Nah, salah satu aplikasi yang kami gunakan adalah Google Meet. Nah, seperti yang kita tahu, Google Meet ini bisa melakukan panggilan video untuk banyak orang
dan di berbagai tempat. Nah, kita biasa menggunakan Google Meet ini untuk ketika kita berada di lokasi yang jauh, misal di rumah masing-masing, dan belum sempat untuk bertemu secara langsung tatap muka, berkumpul, sehingga kita menggunakan Google Meet sebagai media untuk kita dapat berkomunikasi, mendiskusikan apa saja yang akan kita lakukan, membahas isi materi yang akan kita jelaskan, pembagian tugas dan lain sebagainya. Kita mendiskusikannya melalui panggilan video Google Meet. Nah, untuk cara mengaksesnya yaitu kita dapat membuat rapat baru. Nah, apabila sudah tersambung dengan Google Meet seperti ini, maka selanjutnya kita bisa menambahkan orang lain, anggota kelompok kita, atau kita juga bisa mengcopy link panggilan video ini untuk selanjutnya diakses oleh anggota kelompok yang lainnya. Dengan begitu, apabila sudah semua bergabung dalam panggilan, maka diskusi kelompok kami bisa berlanjut dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga mempermudah kita untuk menyelesaikan tugas penelitian kita tanpa harus bertemu tatap muka. Meskipun kita sedang berada di tempat yang berjauhan, kita tetap bisa melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas penelitian kita. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Saya di sini Eli Indra Fatmawati dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan mengenai aplikasi-aplikasi yang menjadi penunjang dalam penugasan studi kasus kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Trello. Perlu kita ketahui bahwa Trello adalah salah satu aplikasi manajemen tugas untuk mempermudah bekerja sama dengan sebuah tim. Dengan Trello, kita bisa menyusun sebuah penugasan mengenai studi kasus kelompok kami dengan sangat rapi. Kita juga bisa menambahkan deadline waktu dalam penugasan di Trello. Untuk langkah yang pertama, kita buka Google, kemudian kita ketik Trello. Jika sudah, maka kita klik ini. Jika kita sudah mengklik ini, maka otomatis kita akan langsung join ke aplikasi Trello. Jika kita sudah join ke aplikasi Trello, maka otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada work page. Di sini saya akan mengklik icon tambah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada nama, kita bisa membuat nama apa saja yang ingin kita tulis. Misal di sini saya ingin menulis Applikom. Kemudian di sini ada tipe. Di sini ada beberapa pilihan tipe dan di sini saya akan memilih tipe order. Kemudian di bawahnya ada mengenai deskripsi. Di sini kita bisa membuat deskripsi apa saja yang ingin kita tulis. Kemudian jika semua ini sudah kita isi, maka kita tinggal klik continue. Nah, maka selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa menulis atau menambahkan email member yang ingin kita undang dalam Trello ini. Misalnya, nah, jika kita sudah menulis email anggota yang ingin kita undang, maka selanjutnya kita klik invite. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat board baru, maka kita klik create, kemudian kita klik create board. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Di sini misalnya saya ingin menulis kelompok 2. Kemudian kita klik create.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Trello ini ada beberapa fitur. Salah satunya yakni fitur list. Dan di dalam list terdapat list to do, doing, dan done. Di sini saya akan menulis atau membuat list-list tersebut. Yang pertama kita buat list to do. Kemudian jika kita ingin menambahkan list selanjutnya, maka kita klik add list. Di sini kita tulis list doing. Selanjutnya kita klik add list, kemudian kita tulis list done. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan menjelaskan mengenai list to do, doing, dan done. Di to do ini yakni penugasan yang ingin kita kerjakan, kemudian di doing penugasan yang sedang kita kerjakan, dan di done penugasan yang sudah selesai kita kerjakan. Di sini saya akan mengatur di list to do. Misalnya saya ingin membuat judul tema studi kasus bersama kelompok. Jika sudah seperti ini, kita tinggal klik add card. Nah, seperti ini. Dan di sini ada icon pensil, kita klik. Nah, di sini pilihannya seperti ini. Misalnya kita ingin menambahkan anggota-anggota siapa saja yang ikut andil atau ikut mengerjakan penugasan di list to do ini, kita tinggal klik edit label. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita klik ini, kemudian kita tulis anggota yang ikut mengerjakan dalam penugasan di list to do. Misalnya, kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita checklist, kemudian selanjutnya sama, kita tulis anggota, kemudian kita klik save, kemudian kita checklist. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan muncul warna-warna label yang berarti ini adalah anggota yang ikut serta dalam penugasan di list to do. Jika sudah, maka kita tinggal klik save. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, jika misalnya kita ingin menambahkan deadline waktu dalam di Trello ini, kita tinggal klik icon pensil, kemudian kita klik edit date, kemudian di sini ada pilihan tanggal. Misalnya di sini saya ingin membuat deadline waktu di tanggal 26 Mei. Kemudian jamnya di jam 12 malam. Maka seperti ini. Kemudian misalnya di sini saya tetap membuat 1 day before. Setelah kita mengisi deadline waktu di sini, kita tinggal klik save. Nah, maka akan muncul deadline waktu dari list to do seperti ini. Nah, selanjutnya jika misalnya di list to do ini penugasan kita sudah selesai, maka kita tinggal pindahkan di list doing, yang mana di list doing ini kita mulai mengerjakannya. Nah, dan juga misalnya di list doing ini pekerjaan kita sudah selesai, maka kita tinggal pindahkan di list done seperti ini. Nah, di done ini itu penugasan yang kita kerjakan itu sudah selesai 100%, maka kita pindahkan di done seperti ini. Nah, selanjutnya jika misalnya kita ingin share Trello ini ke anggota-anggota lain, kita tinggal klik share, kemudian tampilannya akan seperti ini. Di sini kita tinggal tulis email anggota yang ingin kita undang, maka kita klik emailnya. Misalnya saya ingin mengundang Adinda. Kemudian jika kita sudah menulis email anggota
kelompok kami, maka kita tinggal klik share. Nah, maka otomatis nama anggota yang sudah saya tulis tadi akan muncul di sini. Kemudian di sini ada pilihan admin sama member. Jika kita ingin menjadikan anggota ini menjadi admin, kita tinggal klik seperti ini, kemudian kita pilih admin. Nah, seperti itu penjelasan mengenai aplikasi Trello dalam penugasan studi kasus kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Gen Z, kita akan melanjutkan kepada penjelasan Google Dokumen. Pertama-tama kita menuju pada Google Chrome, kita pilih aplikasi Google Chrome ini, lalu kita menuju pada Google Docs. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan dengan display Google Docs seperti ini. Ada blank dokumen ya, dokumen kosong, atau ada yang sudah ada template seperti resume, surat, proposal proyek, brosur, laporan, dan lain sebagainya. Karena kita mulai dari awal, kita pilih yang kosong. Nah, langsung saja. Jadi, yang akan kita tulis pertama adalah judul. Misal judul saya di kelompok kami adalah analisis jual beli online dengan menggunakan Shopee PayLater dalam hukum Islam. Nah, ini sebagai judul. Lalu misal kita tambahkan nama, dan di sini ada pendahuluan ya sebagai subbab, pendahuluan, landasan teori, dan lain sebagainya. Nah, untuk judul ini kita bisa mengeditnya dengan gaya judul. Pertama kita edit dulu dengan gayanya judul, fontnya 16 kita ubah. Lalu teksnya adalah fontnya Times New Roman. Kita cari Times New Roman. Sudah, kita bold dan rata tengah seperti ini teman-teman. Lalu pada nama ini cukup dengan gaya teks normal ya, font 12. Ini bisa diubah dengan menggunakan Times New Roman sama ini. Adapun dengan subbab pendahuluan dan landasan teori, kemudian pembahasan sampai dengan penutup dan daftar pustaka, kita memakai gaya subjudul 1 atau judul 1 ini. Bisa kita edit yaitu dengan kita ganti fontnya Times New Roman. Di sini ukurannya 14. Lalu bisa kita perbarui ya tajuk 1 untuk dicocokkan. Jadi setiap kita membuat judul 1 akan sama seperti ini, Times New Roman, ukuran fontnya 14, dan juga dengan bold sama seperti ini. Nah teman-teman, jika sudah selesai kita menulisnya, sudah ada judul, nama anggota kelompok, subbab, pendahuluan, hingga penutup, jadi kita bisa menyimpan. Nah, ini sudah kita simpan ya dengan nama filenya analisis jual beli online menggunakan Shopee PayLater. Nah, kelebihannya di sini kita bisa melakukan meet jika kalau kita ingin membuat meet dengan teman-teman atau membagikan. Nah, untuk bagian ini kita tulis misalkan email saya zap@gmail.com. Selesai. Ini akan dibagikan pada saya sehingga saya juga bisa mengedit dan mengolah data yang ada di Google Doc ini ya. Jadi Google Doc ini sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa mengerjakan dokumen dengan koordinasi secara real time walaupun beda tempat, tapi kita bisa menggunakannya di satu waktu. Jadi seperti ini contohnya yang sudah saya buat, dari judul hingga ada pendahuluan, landasan teori, metode, pembahasan, dan penutup. Baik, terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas bagaimana penggunaan aplikasi Google Slide untuk guna mendukung
mempresentasikan studi kasus yang kami buat. Di sini saya sudah login dengan email. Kemudian saya berikan akses kepada teman-teman agar memudahkan mengakses, mengedit secara real time, yakni akses dari jarak jauh tanpa harus bertemu di tempat yang sama. Fitur-fitur dalam Google Slide ini lebih banyak daripada fitur PPT. Salah satunya bisa dilihat dari tampilan. Sebenarnya hampir sama, kan, tetapi kelebihan dari Google Slide ini aksesnya bisa dilihat dan diedit oleh anggota kelompok. Di sini kami judul menggunakan font Grand Standard. Saya samakan semua, setiap subbab saya samakan fontnya. Kemudian isi dari subbabnya sendiri saya menggunakan font Calibri dengan ukuran 18. Kemudian teman-teman bisa lihat di halaman pertama di sini saya isi di bawah judul, di atas judul anggota kelompok kami. Nah, ini bisa dilihat. Untuk nama anggota di sini saya menggunakan font Lobster dengan ukuran 18. Apabila ingin merubah font, tinggal diblok. Misalkan ganti ke impact. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini pendahuluan, kemudian pendahuluan, ada masalah, ada konsep dan metode, pembahasan, lalu kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Zakaria Haji di sini akan melanjutkan mengenai penjelasan flowchart. Jadi, dalam penggunaan flowchart ini pertama-tama kita harus menuju pada Word Drive IO. Kita klik dulu. Baik, kita menunggu, nanti akan diarahkan pada display flowchart maker and online diagram software, dimana teman-teman nanti bisa memakai fitur-fitur ini untuk membuat atau mempromosikan dengan flowchart atau online diagram software. Ya, agak loading, jadi kita tunggu sebentar. Baik, sudah diarahkan kepada display ini ya pembuatannya, tapi kita diarahkan juga untuk membuat diagram baru. Kita klik diagram baru, kita di judulnya. Jadi kita kasihkan nama judul Applicom S6 diagram kosong, lalu kita buat kita tulis tugas Applicom. Lalu kita tunggu karena kita akan dihadapkan, ya ini adalah pengerjaannya. Untuk memulai kita memilih simbol elips atau yang biasa disebut terminator ya. Terminal kalau di dalam flowchart. Ini kita tulis start. Lalu kita pilih. Setelah kita memulai ya, kita pertama-tama adalah menentukan judul. Kita menentukan judul analisis
hukum Islam terhadap jual beli menggunakan copy pay letter. Ini judul kita. Lalu setelahnya yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Kita pilih, ada tanda garis panah ke bawah, kita klik. Lalu kita pilih untuk pengumpulan data. Kita klik 2 kali, kita tulis pengumpulan data. Lalu di bawahnya lagi kita pilih untuk namanya metode penelitian. Jadi kita pakai apa? Metode penelitian. Lalu kita akan dihadapkan dengan 2 jawaban. Ya, kita analisis dulu. Analisis. Lalu di sini akan muncul yang pertama adalah halal atau haram. Ya. Halal atau haram. Kemudian bawahnya kalau halal bagaimana? Oh, kita pindahkan ke sini saja. Baik. Lalu nah, ini simpan atau ekspor sebagai PDF. Ekspor. Nanti akan baik sudah terdownload. Demikianlah penjelasan flowchart dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Applikom, demikianlah penjelasan kami dari kelompok 2 HES 6B. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya, terutama dalam menggunakan aplikasi komputer untuk menganalisis sebuah studi kasus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.